Perkenalkan, saya Melania Fitri dari kelas SB19 NIM SB19031. Di sini saya akan melakukan ujian OSCE pada konseling pemilihan kontrasepsi. Saya Bidan Fitri yang bertugas pada pagi hari ini. Ya. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu, Bu? Begini Bu, saya ingin mengetahui macam-macam alat kontrasepsi Bu Bidan. Oh iya, kalau begitu Ibu sebelumnya sudah pernah datang ke sini atau belum, Bu? Belum Bu. Baik, kalau begitu saya data dulu ya, Ibu. Iya Bu. Untuk namanya Ibu siapa, Bu? Nanda Bu. Umurnya, Bu? 31 tahun Bu. Ini Ibu sedang hamil atau sudah mempunyai anak atau bagaimana ya, Bu? Saya sudah mempunyai anak Bu, usia 2 bulan. Oh iya. Sekarang Ibu sedang menyusui eksklusif atau anaknya susu formula, Bu? Eksklusif Bu. Eksklusif ya. Apakah Ibu pernah mengalami keguguran, Bu? Tidak Bu Bidan. Di sini Ibu apakah sudah mengetahui jenis-jenis alat kontrasepsi dan beserta fungsinya dan lain-lainnya, Bu? Belum Bu Bidan. Oh ya, berarti Ibu belum memahami ya, Bu ya? Iya. Baik Bu, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan prosedur yang akan kita lakukan ya, Bu ya. Iya. Di sini saya akan melakukan konseling pada pemilihan kontrasepsi pada Ibu. Iya. Kalau begitu, saya mohon izin untuk menjaga privasi terlebih dahulu ya, Ibu ya. Iya Bu. Saya sudah selesai melakukan untuk menutup privasi tadi. Jadi di sini langsung saja saya akan melakukan pemeriksaan untuk tanda vitalnya ya, Bu ya. Iya Bu. Saya ukur tensi darahnya dulu ya, Bu ya. Iya. Bu, ini untuk tekanan darahnya 120/80 normal ya, Bu ya. Iya. Baik Bu, ini ukur dulu Bu suhunya. Iya Bu Bidan. Ya. Ini Bu, untuk tangannya saya sekalian ukur pernapasannya ya, untuk nadinya. Bu, ini untuk nadinya 80 kali per menit ya, Bu ya. Iya Bu. Itu Bu, udah kita belum? Oh iya udah Bu. Ya, saya lihat ya. Ini 36,5 derajat Celcius ya, Bu ya. Iya. Saya lihat untuk pernapasannya Ibu ya. Iya Bu. Untuk pernapasannya Bu, 24 kali per menit ya, Bu ya. Iya. Baik Bu, di sini saya sudah melakukan pemeriksaan untuk tanda vital ya, Ibu ya. Iya Bu. Jadi di sini apakah Ibu sudah etet. Udah. Apakah Ibu sudah mulai jenis kontrasepsi itu udah? Dengan beberapa Ibu selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam alat kontrasepsi. Ini Jadi nggak mau sambung sih, aku potong. Baik Bu, saya langsung saja karena untuk pemeriksaan tanda vitalnya sudah selesai kita lakukan. Saya akan langsung saja menjelaskan tentang alat-alat kontrasepsi ya, Bu ya. iya Bu Bidan. Apakah Ibu bersedia, Bu? Iya Bu, saya bersedia. Kalau begitu saya akan menjelaskan ya, Bu ya. Ada macam-macam alat kontrasepsi. Nah, di sini untuk yang pertama itu ada alat kontrasepsi atau metode sederhana yang disebut dengan KB alamiah atau tanpa alat, begitu ya Bu ya.
Iya Bu Bidan. Di sini saya sudah menyiapkan lembar balik untuk alat pemilihan alat kontrasepsi ya Bu ya. Iya Bu. Jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan yaitu metode kalender. Metode kalender itu yang ini ya Bu ya. Iya Bu. Ya. Di sini untuk metode kalender sendiri atau disebut dengan panteng berkala adalah cara atau metode kontrasepsi yang sederhana yang telah dilakukan oleh pasangan suami istri dengan tidak melakukan senggama atau berhubungan seksual pada masa subur atau pada masa ovulasi, begitu ya Bu ya. Iya Bu Bidan. Ini untuk yang kedua yaitu ada metode amenora laktasi. Untuk amenora laktasi sendiri Bu, yang ini ya Bu ya. Oh ya Bu Bidan. Ya. Jadi untuk amenora laktasi itu Bu adalah alat kontrasepsi yang mengandalkan pemberian ASI secara eksklusif, artinya hanya diberikan ASI pada tambahan makanan atau minuman apapun untuk lainnya, begitu ya Bu ya. Iya Bu Bidan. Kemudian Bu, yang ketiga itu ada ovulasi billing atau cervical mucus yang untuk ovulasi billing itu Bu, ini ya Bu ya. Oh iya. Ya, ini ovulasi billing. Di sini untuk ovulasi billing saya akan menjelaskan adalah suatu metode manajemen kesuburan. Metode ini dapat membantu kita para wanita untuk mengenali sinyal alami pada tubuh kita mengenai kesuburan atau lendir serpik, begitu ya Bu. Iya Bu. Kemudian senggama terputus. Untuk senggama terputus tersendiri ini ya Bu ya. Oh ya. Ya, ini senggama terputus. Jadi senggama terputus itu adalah merupakan suatu metode manajemen kesuburan. Metode ini dapat membantu kita sebagai seorang wanita untuk mengenali sinyal alami pada tubuh kita untuk mengetahui kesuburan serta lendir serpik tadi, begitu ya Bu ya. Iya Bu. Kemudian Bu, yang terakhir ada di sini ada juga kontrasepsi metode sederhana atau juga disebut dengan alat kontrasepsi tanpa alat. Yaitu di sini tanpa alat itu ini pil kombinasi ya Bu ya. Oh iya Bu. Ya. Jadi di sini untuk yang berikutnya ada kondom. Kalau kondom yang ini ya Bu ya. Oh iya ya. Ya, kondom ini Bu merupakan salah satu alat kontrasepsi yang terbuat dari bahan sejenis karet yang dipakaikan pada alat kelamin. Kemudian ini dapat melindungi kita saat berhubungan seksual, begitu ya Bu ya. Iya Bu Bidan. Oh begitu ya Bu Bidan. Iya Bu. Lalu selanjutnya di sini tadi ada kontrasepsi hormonal. Kontrasepsi hormonal merupakan alat kontrasepsi yang digunakan sebagai cara mencegah kehamilan yang mengandung hormon. Nah, di sini ada beberapa alat kontrasepsi hormonal seperti tadi ya Ibu yang sudah saya jelaskan. Di sini ada pil kombinasi ya Bu ya. Oh iya Bu Bidan. Untuk pil kombinasi ini adalah pil yang mengandung hormon sintesis estrogen dan progesteron. Kemudian di sini ada juga cara kerja pil kombinasi. Saya akan juga jelaskan begitu ya Bu ya. Iya Bu. Di sini dapat menekan hormon ovarium selama siklus haid normal sehingga juga dapat menekan releasing atau faktor di otak dan akhirnya dapat mencegah ovulasi atau pembuahan, begitu ya Bu. Iya Bu. Baik Bu, di sini juga ada efektivitas. Efektivitas itu merupakan keuntungan dari pil kombinasi tadi ya Bu ya. Iya Bu. Di sini untuk efektivitasnya itu sangat tinggi bila digunakan setiap hari. Kemudian ini mudah diperoleh ya Bu ya, mudah dijangkau. Pembeliannya juga ada di apotik dan di bidan-bidan terdekat. Kemudian resiko terhadap kesehatannya juga sangat kecil. Namun untuk kerugiannya sendiri mahal dan membosankan, harus menggunakan setiap hari.
mual 3 bulan pertama itu. Terus terkadang ada orang juga pusing, nyeri pada payudara, begitu ya Bu. Iya Bu Bidan. Namun untuk indikasinya itu dapat mencegah suatu kehamilan atau kontrasepsi tadi. Iya Bu. Untuk kontraindikasinya Bu, kehamilan itu tidak diketahui atau tidak dicurigai. Untuk menyusui, terus perdarahan perpaginam atau uterus yang tidak terdiagnosis. Kemudian efek samping itu terdapat amenore, mual, pusing dan muntah. Kemudian perdarahan perpaginan tadi, begitu ya Bu ya. Iya Bu Bidan. Di sini untuk cara penggunaannya, untuk pil KB ya Bu ya, cara minum pil KB itu yang pil kombinasi juga harus dikonsumsi 1 pil setiap harinya, begitu ya Bu ya. Iya Bu Bidan. Minum 1 pil selama 21 hari atau 3 minggu berturut-turut, dan kemudian jangan minum pil apapun selama 7 hari atau pada minggu keempatnya, begitu ya Bu. Iya Bu Bidan. Namun yang kedua, saya akan juga menjelaskan adanya pil progestin atau disebut mini pil ya Bu. Iya Bu. Untuk mini pil sendiri, yang ini ya Bu ya, ini mini pil. Ya, jadi mini pil itu Bu adalah pil progestin, merupakan kontrasepsi yang mengandung hormon sintesis progesteron. Untuk cara kerjanya Bu, dapat mencegah terjadinya ovulasi pada beberapa siklus. Untuk efektivitasnya itu Bu sangat tinggi. Sebagai kontrasepsi, efektivitasnya tadi mencapai 97%, tidak mempengaruhi produksi ASI kita, begitu ya Ibu. Iya Bu Bidan. Namun untuk keuntungan mini pil sendiri tidak menghambat laktasi, sehingga cocok untuk ibu yang menyusui. Kemudian aliran darah kita itu keluar pada periode menstruasi serta disminore akan berkurang jika wanita menggunakan pil yang hanya mengandung progestin itu, begitu ya Bu. Iya Bu. Namun di sini saya akan menjelaskan juga kerugian dari mini pil. Hampir 30-60% mengalami gangguan haid atau perdarahan sela, spotting, amenore, kemudian peningkatan atau penurunannya berat badan kita. Kemudian harus digunakan setiap hari. Payudara juga menjadi tegang, kemudian kita mual, pusing, serta dermatitis atau jerawatan, begitu ya Bu ya. Iya Bu Bidan. Untuk kontraindikasinya, hamil diketahui atau dicurigai, kemudian perdarahan saluran genitalia yang tidak terdiagnosis, kemudian ada penyakit arteri beserta pada masa lalu atau saat ini, begitu ya Bu. Iya Bu Bidan. Untuk efek samping sendiri dari mini pil itu amenore atau tidak terjadinya pendarahan, kemudian perdarahan juga tidak teratur atau disebut dengan spotting, begitu ya Bu ya. Iya Bu. Untuk cara penggunaannya Bu, cara minum pil mini atau 1 pil itu setiap hari pada waktu yang sama dengan toleransi keterlambatan minimal 3 jam, begitu ya Bu. Iya Bu. Di sini ada juga suntik kombinasi 1 bulan ya Bu ya. Untuk suntik kombinasi 1 bulan, ini ya Bu ya, ini kombinasi suntik 1 bulan. Di sini juga saya akan menjelaskan untuk suntik kombinasi yang 1 bulannya tadi menggunakan kombinasi hormon progesteron dan estrogen, sehingga dapat dikenal pula dengan nama suntik KB kombinasi, begitu ya Bu ya. Iya Bu. Untuk cara kerjanya juga saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja suntik kombinasi, yaitu dapat menekan ovulasi, dapat membuat lendir serviks menjadi kental sehingga penetrasi sperma akan terganggu. Kemudian Bu, untuk keuntungannya sendiri dari suntik kombinasi ini, risiko terdapat kesehatan itu sangat kecil. Kemudian tidak berpengaruh pada hubungan suami istri, tidak diperlukan pemeriksaan dalam. Untuk kekurangan dari suntik kombinasi tersendiri Bu, ada perubahan
pola haid. Kemudian kita terkadang ada yang mual, sakit kepala, nyeri pada payudara, ketergantungan juga pada pelayanan kesehatan gitu ya Bu ya. Iya Bu Bidan. Di sini untuk kontraindikasinya Bu, yaitu kehamilan, kemudian riwayat kanker payudara. Untuk efek samping sendiri yaitu amenore, kemudian mual, pusing, serta muntah, perdarahan bercak atau spotting tadi ya Bu ya. Iya Bu. Kemudian Bu, yang keempat itu ada suntik progestin 3 bulan. Suntik progestin 3 bulan di sini sama yang ini ya Bu ya. Iya Bu. Ya. Untuk progestin 3 bulan itu Bu merupakan kontrasepsi suntikan yang berisi hormon progesteron, terdiri dari 2 jenis. Untuk jenis yang pertama itu disebut depomedroxiprogesterone asetat atau Depo-Provera, yang digunakan 150 mg DMPA setiap 3 bulan sekali secara intramuskular, yaitu disuntikan tadi, begitu ya Bu. Iya Bu Bidan. Kemudian Bu, untuk jenis yang kedua tadi yaitu ada NET-N atau disebut dengan norethindrone enahet, yang digunakan 200 mg setiap 2 bulan secara intramuskular juga, berarti tadi suntikan juga, begitu ya Bu ya. Iya Bu. Untuk cara kerjanya Bu, dapat mencegah ovulasi, kemudian lendir serviks menjadi kental dan sedikit, kemudian Bu mungkin dapat mempengaruhi kecepatan transport ovum di dalam tuba falopi kita. Untuk keuntungannya sendiri Bu, dari progestin 3 bulan ini tidak berpengaruh pada hubungan suami istri. Jadi ini tidak ngaruh saat kita berhubungan gitu ya Bu. Iya Bu. Tidak berpengaruh juga pada ASI kita gitu. Untuk efek sampingnya Bu, dari suntik progestin 3 bulan ini adanya perdarahan bercak tadi ya Bu ya. Iya Bu. Untuk kekurangannya dari suntikan ini adalah perubahan dalam pola perdarahan haid. Kemudian perdarahan bercak itu tidak beraturan. Awal sebagian besar wanita itu ada kadang bercaknya banyak, kadang tidak, begitu ya Bu ya. Iya Bu Bidan. Kemudian ada penambahan berat badan juga Bu di sini. Itu merupakan efek samping dari KB yang biasanya kita temui, begitu ya Bu, pada peningkatan berat badan. Iya Bu. Kemudian ada kontraindikasinya itu yaitu hamil, kemudian perdarahan abnormal pada uterus kita. Di sini Bu, yang saya akan menjelaskan juga adanya KB implan ya Bu ya. Iya Bu. Untuk KB implan sendiri Bu, di sini nih, di sini KB implan ya Bu ya. Iya. Ya, untuk KB implan sendiri Bu, itu merupakan alat kontrasepsi di bawah kulit, begitu ya Bu ya. Iya Bu. Jadi kontrasepsi yang diinsersikan tepat di bawah kulit kita itu dilakukan pada bagian dalam lengan atas kita, begitu ya Bu. Iya Bu. Atau di bawah siku melalui insisi tunggal dalam bentuk kipas, seperti yang gambar ini ya Bu ya. Iya Bu. Kemudian Bu, untuk cara kerja dari implan sendiri saya juga akan menjelaskan, yaitu dapat menebalkan mukus serviks kita sehingga tidak dapat melewati sperma. Perubahan terjadi setelah pemasangan implan, begitu ya Bu. Iya Bu Bidan. Kemudian Bu, untuk keuntungan sendiri dari KB implan yaitu sangat efektif dan berdaya kerjanya hingga 3-5 tahun, berarti ini dalam jangka waktu yang panjang, begitu ya Bu. Iya Bu. Begitu dilepas, fertilitasnya juga cepat kembali, berarti kesuburan kita tuh langsung kembali subur kembali gitu loh Bu. Iya Bu. Jadi untuk itu juga untuk KB implan sendiri tidak mengganggu ASI, kemudian dapat dicabut sewaktu-waktu atau dalam waktu sesuai yang kita inginkan atau kita butuhkan gitu ya Bu. Iya Bu. Untuk kekurangannya sendiri, susuk atau KB implan ini Bu harus dipasang dan diangkat oleh petugas kesehatan, berarti kita tidak boleh sembarangan tanpa melalui orang medis, orang kesehatan, begitu ya Bu. Iya Bu.
ini lebih mahal juga. Kemudian sering timbul perubahan haid. Kemudian efek minornya seperti sakit kepala, terus berjerawat juga. Namun untuk efektivitas sendiri dari KB implan ya Bu ya, dapat menurun bila menggunakan obat-obat tuberkulosis atau rifampicin atau obat epilepsi atau disebut juga penitoin dan barbiturat. Terjadinya kehamilan ektopik sedikit lebih tinggi 1,3 per 100.000 perempuan itu per tahun ya Bu ya, kehamilan ektopik ini. Iya Bu. Namun untuk cara penggunaannya Bu, untuk implan sendiri harus dilakukan oleh yang sudah ahli. Begitu ya Bu. Iya, Ya, jadi iya. kita tidak boleh sembarangan kayak pasangnya di mana gitu. Iya Iya, Bu. Bu. Seperti dokter kandungan atau bidan yang sudah memang mahir di situ ya Bu. Iya Bu. Untuk implan akan dimasukkan ke bawah kulit pada sisi sebelah lengan atas sebelum dipasang. Itu ibu juga harus dibius kalau menurut prosedurnya ya Bu ya. Iya Bu. Dibius total terlebih dahulu. Setelah itu dokter akan memasukkan implan pada bagian kulit yang kebas menggunakan jarum khusus itu. Begitu ya Bu. Lalu selain hormonal ada juga non hormonal seperti IUD atau sering disebut dengan KDR ya Bu, di sini juga ya Bu ya. Iya Bu. Ini untuk IUD-nya sama ya Bu ya, di sini. Tadi kan implan juga yang sebelah sini. Iya Bu. Ya. Jadi Bu, untuk alat polietilen kecil dan tembaga yang memiliki berbagai bentuk ukuran dan dimasukkan ke dalam uterus kita begitu ya Bu. Ini untuk IUD. Iya Bu. Kemudian untuk cara kerja IUD atau AKDR sendiri Bu, ini merupakan endometrium yang mengalami transformasi yang irregular atau epitel atrofi sehingga dapat mengganggu implementasi. Kemudian juga dapat mencegah adanya pembuahan dengan mengeblok bersatunya ovum dan sperma laki-laki begitu ya Bu. Iya Bu, beda. Di sini juga dapat mengurangi jumlah sperma yang mencapai tuba Fallopi. Dapat juga menginaktifkan sperma begitu ya Bu. Untuk efektivitasnya penggunaan berlangsung lama atau beberapa efektif selama 10 tahun. Ini IUD juga termasuk jangka yang sangat panjang ya Bu ya. Iya Bu. Untuk kekurangannya sendiri dari IUD itu efek samping umumnya perubahan siklus haid umumnya pada 3 bulan pertama dan akan berkurang setelah 3 bulan begitu ya Bu. Iya Bu. Untuk haidnya lebih lama dan banyak. Kemudian perdarahan spotting atau antar menstruasi tadi. Kemudian saat haid itu karena kita KB IUD ini akan terasa lebih sakit begitu ya Bu ya. Iya Bu. Untuk kontraindikasinya yaitu hamil juga Bu, kemudian penyakit radang panggul dalam waktu 3 bulan begitu. Iya. Kemudian untuk efek sampingnya sendiri dari IUD itu nyeri pada waktu pemasangan itu sangat nyeri ya Bu ya. Iya Bu. Kemudian kejang pada rahim kita, nyeri pada pelvik, kemudian ada juga pingsan terjadi bila peridisposis begitu ya Bu. Iya Bu. Kemudian yang ketujuh itu Bu ada tubektomi. Tubektomi juga di sini ya Bu ya, tubektomi nih. Iya Bu. Ya. Jadi untuk tubektomi sendiri Bu adalah tindakan yang dilakukan oleh kedua saluran telur itu pada wanita yang mengakibatkan orang yang bersangkutan itu tidak akan mendapatkan keturunan lagi. Ini dari tubektomi ya Bu ya. Oh iya Bu. Ya, jadi cara kerja tubektomi sendiri Bu dengan menutup atau oklusi tuba Fallopi atau mengikat dan memotong atau memasang cincin begitu ya Bu pada sehingga spermatozoa itu tidak dapat bertemu lagi dengan sel telur kita. Oh iya. Ya, jadi dari tubektomi itu sistemnya dipotong ataupun diikat begitu ya Bu ya. Iya Bu, beda. Ya. Jadi untuk keuntungannya sendiri Bu dari tubektomi itu sangat efektif. Kemudian dia itu permanen, nggak ada lepas cabut nggak ada lagi ya Bu ya. Iya Bu.
Kemudian dapat berfungsi secara efektif dengan segera. Untuk kekurangannya sendiri Bu, dari tubektomi sendiri biayanya untuk biaya awal, kemudian itu tidak melindungi kita terhadap IMS. Kemudian risiko kehamilan ektopik itu bila prosedurnya gagal, itu sering terjadi gitu ya Bu. Jadi kita harus hati-hati juga. Kemudian untuk kontraindikasinya, kebimbangan dari salah satu pasangan kita, kemudian masalah hubungan, terus penyakit psikiatrik. Kemudian ada indikasinya juga dari tubektomi ini. Untuk kontrasepsi mantap atau permanen ini Bu, bagi kita seorang wanita yang ingin mengakhiri fertilitasnya secara irreversible atau dasar keinginan kita sendiri. Begitu ya Bu? Iya, Bu. Ya, jadi kalau kita memilih untuk KB tubektomi ini, kan kita tahu sendiri ini dipotong atau diikat tadi, ya ini merupakan keinginan kita sendiri gitu ya Bu ya. Iya, begitu. Untuk efek sampingnya Bu, ada beberapa diantaranya meliputi rasa nyeri pada luka operasi, kemudian kita merasa lelah, pusing, sakit atau kram pada perut kita, kemudian nyeri juga Bu pada bahu kita, serta perut kita sering kembung. Dokter juga akan memberikan obat untuk pereda sakit atau cara mengatasinya sendiri dari efek samping tadi ya Bu ya. Oh iya, beda. Ya Bu, tapi jika Ibu merasa ragu mengenai kontrasepsi ini, apa sebaiknya Ibu gunakan? Maka sebaiknya Ibu berkonsultasi dulu secara langsung dengan dokter spesialis kandungan agar Ibu juga dapat mendapatkan anjuran sebagaimana mesti baiknya, kemudian sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Ibu sekarang, begitu ya Bu. Nah, jadi apa Ibu sudah paham dengan penjelasan saya tadi dan sudah ada pilihan untuk alat kontrasepsinya Bu? Baik Bu Bidan, jadi sekarang saya setelah mendengar penjelasan Ibu, saya lebih tertarik ke alat kontrasepsi pil tadi Bu, yang tidak mempengaruhi ASI, produksi ASI. Ya, itu juga bagus ya Bu ya. Ya. Jadi di sini Ibu belum menentukan pilihan ya kan? Untuk sekarang belum Bu, nanti saya akan datang lagi ke sini. Oh ya, silahkan Ibu pikirkan dulu mana yang terbaik, dan saya juga sebagai bidan menganjurkan juga yang terbaik buat Ibu dan anaknya, begitu ya Bu ya. Iya Bu Bidan. Jadi Bu, dari penjelasan tadi untuk alat-alat kontrasepsinya serta pemilihan tadi kan Ibu masih ragu, cuman Ibu sudah memastikan mana yang akan dipilih gitu ya Bu ya. Ya. Jadi di sini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau gimana Bu? Tidak Bu, sudah cukup. Kalau begitu saya izin pamit pulang ya Bu ya. Ya, kalau begitu saya cukupkan sekian ya Bu ya. Iya Bu, permisi ya Bu Ya, selamat pagi Bu, hati-hati di jalan ya. Iya.